Bisa terdengar suara Bapak, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita Siapa? saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ilal yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selamat pagi para penerus bangsa, para calon orang sukses, para guru teladan, para guru berprestasi, para calon kepala sekolah, para calon pengawas, para calon kepala dinas. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Oke. Salam kenal. Mungkin ini tes semester 3 dan 5 ya. Mungkin bagi yang Iya, belum Pak. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama Bapak Taufikullah Dahlan. Seperti itu. Bapak diamanahi mengajar literasi abad 21, kelas F dan G. Tapi karena e-learning-nya belum ada, ya udah Bapak menerima laporan dulu saja dari mahasiswa. Seperti itu nanti kita mengikuti perkembangan mata kuliah ini sesudah PRS. KRS kan kemarin ya, terakhir KRS tuh hari Minggu, nanti kita lihat juga perubahan-perubahannya seperti itu. Oke, kita bertemu di mata kuliah literasi abad 21 kelas F seperti itu, dan ini pertemuan pertama ya kalau tidak salah ya. Kelas F. Ya, Pak. Kalau yang kelas G Bapak udah bertemu hari apa ya? G. Hari Sabtu kalau tidak salah. Kemarin tuh. Jadi Bapak menerima dulu saja, Pak. Saya ngontrak mata kuliah ini seperti itu. Ya udah, Bapak ajar dulu saja. Biar nanti ada aktivitas dulu. Nanti soal nanti ada perubahan, kita mengikuti dulu saja ya. Perubahannya bagaimana. Karena kan kontak mata kuliahnya juga perubahannya baru selesai minggu kemarin. Hari kemarin, Minggu. Nanti kita ikuti saja. Oke, kita ketahui di pertemuan pertama kita sudah menyepakati waktunya ya. Kemarin itu siapa ya yang WA dengan Bapak? Bapak lupa. Siapa yang WA dengan Bapak jadwal kemarin? Kita sepakat hari Senin ya, jam 7.00 sampai jam 8.40. Literasi itu berapa SKS? Semuanya? 2 atau 3? 2 SKS, Pak. Pak. Nah, 2 SKS berarti pas ya, sampai jam 8.40. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan pertama kita ngobrol saja. Seperti itu ketentuannya, ketentuan untuk mata kuliah ini, kesepakatan dulu. Kita buat dulu kesepakatannya ya, supaya nanti berjalan dengan lancar, seperti itu. Bentar, Bapak buka dulu. Ininya, mana ya?
Oke, Bapak izin share screen ya, teman-teman. Ini mungkin bisa jadi pedoman untuk perkuliahan. Nah, ini apakah bisa terlihat? Hepri, Eta. Terlihat, Bisa, Pak. Pak. Nah, ini Terlihat, Pak. walaupun beda mata kuliah, tapi kesepakatannya tidak akan jauh dari ini. Nah, pertama, teman-teman diharapkan on cam selama perkuliahan, seperti itu. Jadi kameranya dinyalakan semuanya. Kemudian yang tidak berbicara diharap di-mute, supaya nanti kondusif suaranya, kecuali nanti ada yang mau berdiskusi. Kalau ada yang mau bertanya, seperti itu, atau misalkan izin ke belakang, di sana kan ada fitur raise hand tuh. Di Zoom itu ya, more, nah, itu ada fitur raise hand di bawah. Kalau mau bertanya, nanti kalau udah diizinkan sama dosen atau nanti yang presentasi boleh. Misalkan kalau mau izin, izin ke belakang di kolom chat ya. Kemudian datang sinkronus 10 menit sebelum jam, berarti ini jam 7.30 ya. Nah, kita ganti dulu ininya mata kuliahnya. Perkuliahan literasi abad 21 kelas F. Pertama on cam, kedua di mute bagi yang tidak berbicara, kemudian datang sinkronus jam 7.00. Nah, absensi karena e-learning-nya belum ada, nanti sama Eta saja ya. Eta Erlita ya di data ya. Bagi yang hadir sinkronus ya, nanti di print screen aja ya, di foto ya. Eta Erlita. Seperti itu. Nanti dipoto, masukkan ke grup ya untuk hari ini, pertemuan ini pertama, karena belum ada di e-learning-nya. Nanti kalau udah ada e-learning-nya, nanti Bapak siapkan itunya, absensinya. Seperti itu. Nah, Bapak tugaskan Eta Erlita. Nah, nanti kalau sudah ada absensinya di sistem, absensinya seadanya saja. Seperti itu ya teman-teman, kalau absen ada, kalau tidak ada ya Bapak. Ini seperti itu. Nah, nanti teman-teman presentasi sesudah UTS ya. Jadi Bapak dulu sampai UTS, nanti teman-teman presentasi. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman terbiasa bagaimana tampil di depan, terbiasa bagaimana mengungkapkan pendapat, terbiasa bagaimana berdiskusi, seperti itu. Jadi komunikasi, lisan dan tulisannya bagus. Nanti teman-teman itu aja ya. Sudah UTS, mencoba untuk presentasi. Nanti materinya Bapak munculkan RPS-nya ya. Kemudian, nah karena suka ada yang menduplikasi tugas, nah mahasiswa itu suka ada yang mengambil tugas temannya. Nah bagi yang mencontek tugas UTS, UAS, ataupun makalah misalkan, ataupun apapun, nah yang mencontek Bapak kasih nilai 0. Seperti itu. Jadi jangan mencontek tugas teman ya. Seperti itu. Suka ada tugas makalah atau tugas UTS, UAS, seperti itu. Nah, nilainya soalnya sama. Nah, nanti terlihat, kalau e-learning kan terlihat nanti siapa yang mengupload terakhir, seperti itu. Jadi usahakan jangan menduplikasi tugas temannya. Nah, jika nanti teman-teman bentrok dengan mata kuliah lain atau kegiatan lain, nah nanti teman-teman nanti bisa laporkan ke Bapak. Karena kan teman-teman punya jatah sakit izin alfa, silakan dipergunakan seperti itu dengan bijak seperti itu. Nah nanti teman-teman buat ya 7 kelompok. Nah nanti Bapak tugaskan Winda aja, Widya Astuti ya, Winda Widya Astuti. Nanti kelompokkan jadi 7 kelompok ya, Winda ya, seperti itu. Kemudian grup PA mata kuliah udah ada ya, grup PA mata kuliah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan.
izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Kan ini tuh ada yang semester 3 sama semester 5. Nah, untuk kelompoknya itu sesuai sama semesternya. Kolaborasi saja, karena memang mata kuliah ini mata kuliah kolaborasi, nanti supaya teman-teman nanti saling mengenal antara semester 3 dan semester 5 di heterogenkan saja ya. Nanti misalkan berapa orang, misalkan kalau dibuat 7 kelompok 10 orang misalkan, ya 5 orang semester atas, semester 5 orang semester bawah. Nanti bisa saling berkenalan ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, diheterogenkan saja. Yang lainnya? Ada yang mau Saya tanyakan? mau tanya, Pak. Boleh, Itu silakan. di e-learning masih kelas A, Pak? Itu bagaimana ya? Nah, nanti ikuti saja. Nanti kan ada perubahan. Nanti ada perubahan. Kalau memang kelas A, berarti kelas Pak Acep nanti teh. Seperti itu. Nanti kalau memang disesuaikan aja dengan yang ada di situ, biar nggak pusing mah. Kalau di situ terplotting di kelas mana, kalau nggak salah itu kelas A dan B itu sama Pak Acep kalau nggak salah. CDE itu dengan Bu Nurpa, FG dengan Bapak, H dengan Pak Acep kalau nggak salah, IJ dengan Bu Nurpa. Jadi semuanya ada sampai kelas J kalau nggak salah literasi itu. Gitu. Nanti nggak apa-apa, nanti misalkan kalau di situ terplotting kelas A, nanti tinggal ikut saja ke kelas Pak Acep ya. Gitu. Bilang saja pertemuan pertama udah ikut dengan Pak Opik gitu. Gitu aja ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi biar nggak pusing, patokannya yang di kontrak situ aja. Di kontrak situ terplotting di kelas mana. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Silakan. Sebelum Bapak mulai. Disepakati semuanya? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti disepakati. Nah, berarti nanti Bapak cantumkan di e-learning-nya. Ya, harap teman-teman nanti on cam, mohon di mute, datang sinkronus 10 menit sebelum jam 7, berarti jam 6.50 sudah masuk ke Zoom. Absensi seadanya nanti sesuai dengan sistem untuk sementara, nanti ETA di screenshot aja ya. Yang ETA di screenshot nanti masukkan ke grup. Nanti teman-teman presentasi sudah UTS, mohon tidak menduplikasi tugas UTS UAS. Kemudian apabila bentrok, nanti teman-teman gunakan kesempatan sakit izin alfa. Lalu nanti Winda Widyastuti kelompokkan menjadi 7 kelompok. Seperti itu nanti grup PA mah sudah ada ya. Supaya nanti koordinasinya enak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup dulu ya. Oke. Harus teman-teman ketahui bahwa memang teman-teman didesain untuk menjadi guru sekolah dasar seperti itu. Nah, teman-teman juga harus tahu Nah, teman-teman juga harus tahu beberapa keadaan di sekolah seperti itu. Nah, bagaimana jadi teman-teman juga harus mengupdate seperti itu keadaan sekolah sekarang bagaimana seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sekarang itu sekolah di SD juga sedang melakukan transisi kurikulum. Jadi bukan hanya di perguruan tinggi juga sedang transisi kurikulum, makanya jadwalnya sampai membludak seperti ini, karena ada beberapa mata kuliah yang memang tidak bisa dikonversi semester atas, seperti itu. Makanya ada yang mengambil ke bawah, kayak literasi abad 21, kan dia tidak bisa dikonversi. Makanya mereka mengambil ke semester 3 dan 5 mata kuliah itu. Seperti itu. Nah, memang sedang transisi kurikulum.
Nah, begitu juga di SD. Gitu. Di SD juga sekarang sedang melakukan transisi kurikulum seperti itu. Nah, ada berapa kurikulum yang teman ketahui? Winda Widya Astuti. Waktu SD kurikulumnya apa? SMP, SMA. Nah, waktu SD kurikulumnya apa, Winda Widya Astuti? Kurtilas. Siapa yang mau menjelaskan waktu SD dulu kurikulumnya apa? SMP kurikulumnya apa? Boleh. Ada kolom reaction tuh. Di bawah ada reaction ya. Teman-teman boleh raise hand. Nah, kayak gini. Nah, raise hand, Bapak raise hand. Seperti itu. Oke, siapa yang mau menjelaskan dulu waktu SD, SMP, SMA, kurikulumnya apa saja? Oke, Bapak ini menerapkan pertemuan perkuliahan growing mindset. Gitu. Jadi pemikiran terbuka, berani mencoba, tidak takut salah, seperti itu, dan meyakini bahwa kesuksesan itu ada beberapa faktor, diantaranya adalah potensi, karakteristik, bakat, usaha, doa. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, kebalikan dari growing mindset, namanya peak mindset. Kalau peak mindset takut salah, tidak berani berpendapat, seperti itu. Seperti itu. Nah, Bapak ingin mencoba nih menerapkan perkuliahan growing mindset seperti itu. Jadi berpikir terbuka, kita menerima masukan dari orang lain. Nah, kita juga berpendapat kalau ada yang bisa kita share seperti itu. Nah, gitu. Nah, Bapak mau coba nih, siapa yang mau menjelaskan waktu SD, SMP, SMA, atau SMK dulu kurikulumnya apa saja? Silakan, Bapak mau memanggil calon-calon orang sukses yang berani mencoba, gitu. Berani. Nah, ini nih ada calon orang sukses, calon kepala sekolah pengawas, Bu Sri Hajar Widya Astuti. Silakan, Sri Hajar. Kalau pas SD mah KTSP, Pak. Hmm. Kalau pas SMP tuh dari KTSP peralihan ke Kurtilas. Kalau pas saya, lalu pas SMA udah full Kurtilas. Jadi SD kurikulumnya apa? 94. KTSP 2006. Iya KTSP. 2006. Oh, waktu SD kurikulum 2006. KTSP. Kemudian SMP pas Yang pas mau peralihan ke Kurtilas. Nah, dari 2006 ke KTSP kelas berapa tuh transisinya? SMP. Itu ke KTSP. Kalau SD. Kalau transisi ke Kurtilas kelas berapa? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Berarti SMA Kurtilas. Seperti itu. Iya. Nah, Kurtilas juga kan ada beberapa revisi ya. Ada revisi pertama, revisi kedua, seperti itu. Oke, terima kasih Sri Hajar Maulina udah mau berbagi. Nah, ini sudah growing mindset nih, sudah mau mencoba. Tidak takut salah apa-apa, coba dulu saja. Seperti itu. Karena kalau growing mindset, yang jadi perhatian adalah prosesnya. Soal nanti hasil, itu mau belakangan. Kegagalan itu belakangan. Yang penting kita berani dulu saja. Oke, Sri Hajar, terima kasih. Nah, sekarang kan kalau Kurtilas dulu kan tematik ya di SD itu ya. Tematik 1, tematik 2, tematik 3, 4, 5, 6, seperti itu. Tematik 1, bagaimana mengajarkan materi kelas 1. Tematik 2, bagaimana kan mengajarkan kelas 2. Tematik 6,
bagaimana mengajarkan mata kuliah senam. Nah, sekarang masuk lagi nih. Dasarnya Kurtilas, tapi ada beberapa penguatan. Nah, disebut dengan kurikulum sekolah penggerak. Seperti itu. Nah, dikembalikan lagi matematik, kembali lagi IPA, IPS, disatukan. Setahu Bapak. Nanti kalau Bapak salah diluruskan ya. Nanti teman-teman bisa baca kurikulum sekolah penggerak. Nah, IPA, IPS jadi IPAS. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Ada seni, nanti itu. Nah, apa sih ciri dari kurikulum sekolah penggerak? Seperti itu. Di antaranya adalah penerapan pembelajaran paradigma baru. Oke. Ada yang pernah mendengar pembelajaran paradigma baru? Atau ada yang mau berpendapat? Atau mau searching dulu di Google? So, silakan Bapak kasih waktu 1 menit. Nah, biar teman-teman nanti mengeksplorasi, mencoba mencari data. Nah, apa itu pembelajaran paradigma baru? Silakan di-searching dulu. Nanti yang mau berpendapat, boleh silakan raise hand. Oke, Bapak silakan kasih waktu. Oke, ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Apa itu pembelajaran paradigma baru? Silakan raise hand. Bapak ingin melihat nih keberanian teman-teman. Ada yang mau mencoba? Nah, ini ada yang coba nih. Wah, ini calon pengawas, calon kepala sekolah nih. Lutfiah Nur, silakan. Ya, Pak. Lutfiah Kalau Nur. paradigma baru mah, kalau paradigma baru nggak hanya siswanya, nggak hanya guru yang menjelaskan di depan kelas, tapi siswanya sendiri harus mengetahui terlebih dahulu materi yang akan dipelajarinya.
Kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih atas Ya, sama-sama. pemaparannya, Lutfiah Nur. Betul sekali bahwa memang pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran berpusat pada siswa, Lutfiah Nur. Seperti itu. Jadi siswa mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari. Siswa nanti mengeksplorasi, misalkan Bapak tugaskan, misalkan teman-teman silakan pelajari tentang materi pembelajaran paradigma baru. Teman-teman nanti nyari referensinya, gitu. Cari bukunya, cari jurnalnya, mungkin orang yang bisa diminta pendapat, bagi dosen, misalkan, atau mungkin praktisi ahli, pelatih ahli, instruktur, narasumber. Nah, nanti ditanya. Gitu. Jadi siswa yang lebih aktif. Seperti itu. Jadi guru mah hanya sebagai fasilitator. Seperti itu. Nanti mengarahkan. Nah, jadi pembelajaran yang nanti teman-teman arahkan kepada peserta didik adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi yang jadi objek penelitiannya, yang jadi itunya adalah siswa. Jadi siswa yang nanti harus beraktivitas, nanti siswa yang harus eksplorasi, seperti itu. Jadi jangan sampai siswa itu hanya diam. Nah, kayak kelas ini kan masih diam nih, masih belum aktif beberapa orang yang mau berpendapat. Nah, nanti teman-teman yang lebih aktif, nanti Bapak mah yang mengarahkan. Di sistemnya kita mah diskusi ya. Terima kasih Lutfiah Nur. Oke, salah satu penguatan dari kurikulum sekolah penggerak adanya dimensi P3. Nah, dimensi P3 adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, gitu. Silakan cari eksplorasi apa itu penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak kasih waktu 2 menit. Boleh searching di Google. Penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan boleh dibaca dulu.
Oke, siapa yang mau berpendapat? Berpendapat apa itu dimensi penguatan profil pelajar Pancasila ada berapa saja? Bapak mau nanya orang-orang sukses aja. Silakan raise hand. Nah, Bapak catat nih siapa yang sudah bertanya ya. Siapa aja yang udah bertanya, yang udah berpendapat, Lutfiah, ya. Siapa lagi? Literasi kelas F, Lutfiah. Ya. Siapa lagi tadi yang sudah berpendapat? Bapak lupa lagi tadi teh. Sri Hajar, Pak. Hah? Sri Hajar. Sri Hajar. Nah, Bapak tulis nih. Biar nanti masuk ke nilai keaktifan. 2 ya, bawa 2 orang ya. Oke, siapa yang mau memaparkan? Apa itu penguatan profil pelajar Pancasila? Silakan raise hand. Nah, ini kelas ini belum growing mindset nih. Belum berani mengeksplorasi. Nah, ini nih Happy Agnes, happy bahagia, happy apa ini? Oh, pakai P ya. Coba pakai P ini jadi bahagia, Agnes yang bahagia. Silakan Agnes. Apa itu Ya, Pak. penguatan profil pelajar Pancasila dan ada berapa dimensi? Silakan Happy Agnes. Ya, profil pelajar Pancasila itu adalah suatu bentuk perwujudan pelajar Indonesia dan yang mereka tuh berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, profilnya itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Oke, terima kasih Happy Agnes yang sudah mau mencoba. Nah, ini calon-calon akses. Jadi ada 6 ya Happy. Bisa diulangi lagi Happy? Ya, Pak. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Oke, terima kasih Happy. Nah, itu jadi ada 6 dimensi penguatan profil Pancasila yang merupakan inti. Ya, itu inti ya Happy. Inti dari kurikulum sekolah penggak. Nah, Bapak mau nanya, nah, teman-teman lain, siapa yang mau menjelaskan dimensi pertama? Yaitu apa? Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya Happy ya. Oke. Siapa yang ini ya? Ini udah ada nih. Nah, ini udah pada berani nih. Anissa Padilla. Silakan Anissa. Iya, Bapak. Bapak mohon izin sebelumnya tidak bisa menyalakan kamera ya, Pak. Kenapa belum mandi? Sinyalnya itu waktu itu no internet terus, Pak. Oh, jaringan internetnya lagi jelek ya. Iya. Kayaknya belum mandi, Baik, Bapak. Pak, saya akan. Silakan Anissa. Baik, Apa Pak, saya akan penjelasan menjelaskan. dari dimensi pertama yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, siswanya harus bagaimana gitu? Silakan, Anissa. Jadi untuk yang pertama itu siswanya ini harus belajar yang berakhlak mulia itu dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Jadi maksudnya pelajar ini bisa memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun elemen dalam kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang kelima, akhlak bernegara. Itu, Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya buat Anissa Padilla Nuhaipa, ini enak nih penjelasannya. Santai, serius, sukses, mudah dipahami.
Alhamdulillah. Oke, Makasih, Pak. misalkan kalau Anissa sudah jadi guru ya, guru SD, misalkan kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana menerapkan supaya siswa mempunyai luaran bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, bagaimana proses pembelajarannya yang Anissa pahami? Pertama mungkin dari sayanya dulu sebagai guru untuk mencontohkan hal-hal yang baik gitu Pak, yang tidak melampaui batas dalam beragama. Terus berakhlak mulia, gimana nerapinnya berakhlak mulia itu? Aduh Bapak, sebentar. Gimana kita, bayangkan kita sudah jadi guru nih. Lutfia, Sri, Happy, Anissa, Fadila udah jadi guru. Bagaimana menerapkan supaya siswa itu berakhlak mulia. Nah, apa itu? Berakhlak mulia, bagaimana pembelajaran yang bisa menghasilkan siswa supaya berakhlak mulia itu bagaimana? Sebentar Pak. Bapak ngeblank. Nggak apa-apa, ngeblank juga kan, berarti ada proses. Oh, ini nih, Nindi mau menambahkan. Ya, kita kasih kesempatan dulu ya. Ya Bapak, boleh. So, silakan sambil Saya izin menambahkan ya Teh ya. sambil Iya, dengar. boleh. Oh, Mungkin silakan. untuk sederhananya, anak-anak dari pertama nih akhlak beragama itu mungkin sederhananya kita bisa memulai pelajaran dengan berdoa gitu, terus membaca Al-Fatihah sederhananya. Terus mungkin kalau akhlak pribadi kita mencontohkan bahwa sesama manusia itu harus saling menghargai dan lain-lain. Seperti misalkan temannya membutuhkan pertolongan, kita ajari sedikit demi sedikit gitu ya. Terus untuk akhlak kepada Allah, membuang sampah pada tempatnya, gitu-gitu aja sih Pak. Karena sekolah dasar ya, jadi kita juga harus memberikan pelajaran yang mendasar. Mungkin segitu saja Pak tambahan dari saya. Nah, ini kayaknya udah menghayati. Sudah cocok jadi guru SD. Betul ya, kita berdoa dulu seperti itu ya. Ketika mau pembelajaran berdoa dulu, kita mengabsen, mengecek dulu kerapihan baju. Kan kalau anak-anak SMA kan merah putih. Gitu kan, dasinya kan. Lalu topinya gitu kan, kerapihan rambut, sepatu, itu kan kedisiplinan. Seperti itu, mengecek tugas, seperti itu. Nah, itu juga nanti kalau kita membiasakan, nanti siswa juga bisa menghargai pembelajarannya. Oke, terima kasih Nindi, Anissa yang sudah berani mengungkapkan pendapat. Oke, siapa yang mau menjelaskan pemahaman tentang dimensi kedua? Happy, apa dimensi kedua, Happy? Happy Agnes. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Siapa yang mau memaparkan pendapatnya bahwa siswa yang kita ajar harus mempunyai sikap berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Oh, boleh eksplorasi dulu di internet. Oh, ini udah ada yang berani nih. Ulfa. Silakan Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya akan menjelaskan tentang berkebinekaan global. Jadi maksud dari berkebinekaan global itu nanti siswa itu harus mengenal, mempertahankan budaya dan nilai-nilai luhur Indonesia. Tetapi ketika mengenal dan mempertahankan nilai luhur budaya Indonesia itu, si siswa juga itu harus berpikiran terbuka gitu, karena modernisasi dan kita juga harus tidak menutup diri terhadap modernisasi tersebut kayak gitu Pak. Jadi bagaimanapun si siswa itu harus berpikiran terbuka, jangan menutup diri. Tapi meskipun seperti itu, siswa juga harus mempertahankan identitas dari bangsa dan budayanya sendiri. Oke, jadi berkebinekaan itu apa? Secara implementasinya berkebinekaan itu Pak? Lebih ke memperkenalkan
bukan memperkenalkan sih, lebih ke mempertahankan budaya dari bangsa kita sendiri kayak gitu, Pak. Jadi berkebinekaan itu ya kita senantiasa dengan mempertahankan budaya, kita juga menghargai orang-orang yang berbeda budaya dengan kita, gitu Pak. Apakah yang berbeda itu hanya budaya saja, Pak? Apakah yang berbeda itu hanya budaya? Apakah kalau aspeknya berbeda, mungkin tidak hanya budaya saja ya Pak, banyak sekali aspek yang berbeda, apalagi kita manusia dan bangsa kayak gitu. Seperti bahasa, cara berpakaian, agama itu pun berbeda-beda karena kita multikultural seperti itu. Betul, Ulfa. Sudah mengkerucut, tapi penjelasannya kurang tenang, kurang santai. Nah, nanti kalau menjelaskan itu ke siswa itu harus tenang, santai, dan siswa bisa memahami. Tapi Bapak menangkap intinya. Memang betul yang disebut kebinekaan global, kita bisa menerima perbedaan agama, bahasa, pendapat, suku, visi, seperti itu. Karena kita itu adalah negara yang berkepulauan, seperti itu. Dari Sabang sampai Merauke, kan ada lagunya kan? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Nah, kayak Happy mau nyanyi. So, Happy. Bapak ingin dengar lagu Sabang sampai Merauke, Happy. Oh, dipimpin teman-temannya Happy. Bapak mengikuti ya. So, tentukan 5 lagu nasionalisme yang Happy ketahui. So, pimpin teman-teman yang lain. Biar kita pagi yang bahagia. Gimana ini? Ya, yang Happy ketahui aja, mau lagu apa? Misalkan dari Sabang sampai Merauke, 1. Oh, aku nyanyi. Iya, sama teman-teman lain, sekelas. Alasan, atau pada unmute, guys, kita nyanyi bareng. Di ini aja, di unmute saja. Itu sih kan, sama Happy, teman-teman. Di unmute. Lagu pertama apa? Nyanyi lagu apa, guys? Mau nyanyi lagu apa? Yang pertama Mas Sabang sampai Merauke, yang 1. Nah, nanti Happy dan teman-teman tentuin lagu kedua dan kelima. Boleh. Bapak mengikuti ya. Ya, yuk. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung Jadi satu kita Indonesia. Padamu tanah airku Indonesia. Ya. Udah, Pak. Tentuin lagu kedua dan 5, mau lagu apa? Banyak-banyak ting, Bapak. Ya nggak apa-apa, kan guru SD mah harus tahu nyanyi-nyanyian, lagu, tahu tepuk-tepukan, ice breaking, gitu. Halo Bandung. Kan ada yang di luar Bandung. Ya nggak apa-apa tuh. Mau halo-halo Bandung juga nggak apa-apa. Sok atuh hayo. 1, 2, 3. Halo Bandung, kota periangan. Halo Tidak
sekarang menjadi langit, tapi hari kembali. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Udah ya, Bapak? Yang ketiga, so, mau apa? Apa ya? Bentar. Hari Merdeka, yuk. 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 17 Agustus. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. itulah hari kemerdekaan. Merdeka Nusa dan bangsa Indonesia. Hari merdeka selamat raya nasi Kita tetap Bela negara pertahankan indah. Bapak udah. 2 lagi. Oh, mau lagu apa? Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oh, silakan dipimpin. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Indonesia tercinta, Sinyalnya beda-beda, jadi ada yang jauh. Satu lagi. Tapi Satu lagi. Ibu kita Kartini. Ayo. Ketemu negeri. Boleh. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, bagi Indonesia. Merdeka bangsa, Wes, Upa. merdeka, merdeka. Selesai. Yeay, udah, Pak. terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Happy Agnes, memang se-happy orangnya. Nah itu berkebinekaan global. Jangankan kita global ya, Indonesia juga udah berbeda suku, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, seperti itu. Bahasa juga beda-beda. Kalau Bapak suku Sunda, bahasa Sunda. Ada yang bahasa Jawa, bahasa Makassar, seperti itu. Wah, kita ada berapa bahasa. Itu fisik, nah, fisik juga kita beda-beda. Seperti itu, ada yang tinggi, ada yang tidak tinggi, ada yang putih, tidak putih, seperti itu. Nah, itu juga. Nah, kita ditambah global. Kalau global mah kan berarti mendunia ya.
Seperti itu. Pernah nggak teman-teman bergaul dengan misalkan dari orang Korea, opa-opa, kayak gitu. Nah, kalau Bapak mah melihat ini YouTube si itu siapa ya yang suka main Ome TV teh, lupa lagi. Si Pikinaki. Nah, teman-teman suka pastilah ya, suka lihat ya Pikinaki main Ome TV gitu. Ada beberapa bahasa yang dia bisa kuasai, Rusia, Bapak lihat, Korea, Inggris, seperti itu, bahasa Turki. Nah, seperti itu. Nah, berarti kan dia bisa menerima berbagai perbedaan bahasa, budaya, fisik, seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman itu memang salah satu kemampuan yang dituntut abad 21 ini adalah kemampuan berkolaborasi, seperti itu. Jadi kemampuan bagaimana kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain dan kelebihan diri sendiri, seperti itu. Jadi memang musimnya sekarang bukan musim berkompetisi, seperti itu. Misalkan main gontok-gontokan gitu, mata kuliah literasi enggak. Kita mah harus bekerja sama, berkolaborasi. Nanti Bapak lihat keaktifan kelas ini. Nah, udah ada beberapa nih yang sudah berani mengutarakan pertama, ada Lutfia, Hajar, Happy, Anissa, Nindi, Ulfa. Berarti kan sudah mau berkolaborasi dengan Bapak selaku dosen mata kuliah ini, mengungkapkan pendapat. Nah, Bapak juga memberikan ilmunya kepada teman-teman. Teman-teman juga nanti hasil diskusinya Bapak dapatkan ilmu baru, seperti itu. Nah, gitu. Jadi teman-teman seperti itu. Nanti bisa berkolaborasi dengan orang luar negeri, Singapura, Malaysia, guru-guru dari Inggris, guru SD dari Inggris, dari Turki, dari Rusia, seperti itu. Seperti itu. Nanti teman-teman bagaimana bisa menerima berbagai perbedaan, kebinekaan global. Kita berbeda-beda, tetapi kita mempunyai satu tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti itu, menjaga kedamaian, seperti itu, saling berkolaborasi, saling menghargai, seperti itu, berbagai pendapat. Jadi seperti itu, bagaimana kita bisa menerima masukan dari orang lain, seperti itu. Ya, itu ada dimensi kedua. Jadi global di sini adalah kolaborasi tingkat dunia, kolaborasi tingkat internasional, seperti itu. Kan di sini nggak ada ini ya, nggak ada yang dari luar negeri ya. Kalau dari Sabang dan sampai Merauke kayaknya ada di sini. Nah, nanti teman-teman bisa coba main Ome TV juga kayak Pikinaki. Bagaimana supaya bisa berkomunikasi dengan, tapi hati-hati. Nah, di Ome TV juga ada konten yang tidak baik, konten pornografi, seksual, jadi dipilih. Seperti itu ya. Di internet juga seperti itu. Jadi kita bawa kontennya konten edukatif seperti itu. Oke, terima kasih kepada Ulfa yang mau membabarkan dimensi kedua. Sekarang dimensi ketiga, apa Happy? Dimensi ketiga Happy? Gotong royong. Gotong royong. Nah, siapa yang mau menjelaskan pemahamannya kenapa siswa didik kita atau peserta didik harus mempunyai sikap gotong royong? Oke, silakan raise hand. Mau? Nah, ini ada ini. Risha Intan. Silakan. Nah, Risha lagi di gunung. Coba jawab, Bapak. Kayaknya lagi di gunung mana tuh, Risha? Itu mah gunung Merapi itu mana? Iya Pak, ini biar mengacu adrenalin kuliah di Merapi. Hati-hati meletus. Risha gunungnya. Sama pawangnya ini. Apa yang Risha bisa jelaskan tentang dimensi gotong royong? Silakan Risha. Gotong royong sendiri itu artinya melakukan kegiatan secara bersama-sama, secara sukarela, supaya kegiatan dapat berjalan dengan mudah dan ringan. Kenapa siswa dianjurkan untuk bisa memiliki rasa jiwa gotong royong itu supaya
karena elemen gotong royong sendiri itu adalah kolaborasi, berbagi, dan kepedulian. Terus cara penerapan gotong royong di sekolah sendiri itu biasanya guru memberikan tugas berkelompok, Pak. Jadi siswa itu bisa saling berkolaborasi, terus berbagi, supaya masalah dalam kelompok itu bisa cepat selesai, bisa terpecahkan. Begitu, Pak, menurut saya. Dan bisa berperan aktif juga, gitu, Pak. Oke, terima kasih pemaparannya. Dari teman lain, ada yang mau menambahkan pendapat Risa tentang dimensi gotong royong? Kalau penerapan dalam pembelajarannya, Risa, misalkan Risa Intan udah jadi guru, nah bagaimana proses pembelajarannya supaya siswa terbiasa dengan kegiatan gotong royong, Risa? Misalnya ini melakukan beres-beres kelas, Pak. Biasanya tuh guru kalau ada rapat suka ada nyuruh anak-anaknya buat beres-beres kelas. Nah, jadi siswa itu saling berkolaborasi, bekerja sama supaya kebersihan supaya beres-beresnya cepat selesai gitu, Pak. Terus berkelompok juga, kegiatan berkelompok. Biasanya kalau berkelompok kan suka bagi-bagi tugas, Pak. Istilahnya kan kayak gotong royong gitu, biar tugasnya cepat selesai, biar saat presentasi, saat pengumpulan tugas tuh bisa cepat gitu. Karena bagi-bagi tugas, gotong royong. Makasih, Pak. Wah, bagus sekali nih, udah cocok nih jadi guru SD. Seperti itu ya, gotong royong berarti kita membagi, kita sama-sama berkontribusi dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti itu ya, gotong royong. Ya, tadi beres-beres kelas, kemudian berdiskusi, seperti itu. Kalau ada kerja kelompok, jadi semuanya bisa memberikan potensi yang bisa dikerjakan, seperti itu. Oke, ada lagi teman lain yang mau berpendapat, menambahkan pendapat Ibu Risha Intan yang lagi di Gunung Sinabung? Ada yang menambahkan? Silakan, teman-teman lain. Ada yang menambahkan? Perasaan perempuan semua nih, laki-lakinya belum ada nih. Nah, ini Bapak ingin melihat nih, laki-lakinya. 7 orang baru perempuan semua yang berpendapat. Laki-lakinya ada berapa orang, Risha? Pas ini berapa ya, Pak? Lupa. Ada 10 orang lebih. Kalau kelas Pak, soalnya kan disatuin sama ini. Kalau kelas 3-nya 5 orang. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Dimensi gotong royong, teman-teman mau mencoba? Oke, kalau tidak ada, Bapak pindah ke dimensi keberapa, Happy? 4. Yang keempat, Pak. Apa dimensi keempat, Happy? Mandiri. Mandiri. Nah, Bapak ingin yang berpendapat laki-laki sekarang. Apa yang dimaksud dengan dimensi mandiri pada penguatan profil Pancasila? Bapak ingin laki-laki, silakan. Biar emansipasi laki-laki. So, yang merasa laki-laki, yang mau sukses, Bapak mau manggil orang sukses aja. Orang sukses, calon guru teladan, prestasi, para calon kepala sekolah, para pengawas, kepala dinas. Silakan, raise hand. Apa itu dimaksud dengan dimensi mandiri, bahwa peserta didik harus mempunyai perilaku mandiri. Silakan.
Mau eksplorasi dulu boleh, silakan. Searching dulu di internet, penguatan profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri, silakan Bapak kasih waktu 2 menit, silakan. Silakan, siapa yang memaparkan tentang dimensi mandiri, bahwa peserta didik harus mempunyai sikap mandiri. Silakan. Ya, Pak. Silakan raise hand dulu. Raise hand dulu, ada tombol reaction. Nah, ini Happy. Nah, Bapak menunggu laki-lakinya. Silakan Happy. Ya, dimensi mandiri ya, Pak. Menurut saya dimensi mandiri itu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi Pak, contohnya dalam pendidikan ya, saya sebagai guru, ketika saya memberikan tugas kepada anak murid saya atau PR, yaitu harus bertanggung jawab atas apa yang dia pelajari, dan dia mengerjakan tugas tersebut secara individu, karena tugas tersebut termasuk tugas individu gitu. Jadi bertanggung jawab terhadap apa yang ilmu yang saya berikan gitu, Pak. Oke, terima kasih Happy. Bagaimana pelaksanaan pembelajarannya? Misalkan Pak Guru kita Happy Marliansyah 20. Umurnya 20 tahun kayaknya. Angkatan 20, Pak. Angkatan 20. Nah, bagaimana implementasi pembelajarannya di kelas untuk siswa itu mempunyai sikap mandiri? Bapak Guru Happy, silakan. Dari pemberian tugas individu gitu, Pak. Seperti pekerjaan rumah atau pekerjaan individu yang diberikan di sekolah gitu. Tugas-tugas. Oke, terima kasih Happy atas keberaniannya. Ini calon kepala dinas nih. Orang mana Happy Marliansyah, angkatan 2020? Dari Belitung, Pak. Ah, Belitung nih. Bangka Belitung ya. Kemarin Bapak ngebimbing kampus mengajar di Membalong. Daerah Membalong bukan, Happy? Kalau sayanya di Tanjung Pandan. Oh, Tanjung Pandan ya. Iya, Pak. Kemarin Bapak membimbing di SDN Membalong. Seperti itu, Membalong Belitung. Bangka atau Belitung Membalong tuh? Belitung ya, Pak? Belitung ya.
Seperti itu. Memang banyak sekali yang kuliah ke PGSD itu dari Bangka Belitung. Seperti itu. Guru-gurunya juga, kepala sekolah, kepala dinasnya banyak yang alumni dari PGSD, dari FKIP. Salam ya buat saudara-saudara di Bangka Belitung ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa main ke Bangka Belitung. Seperti itu. Nah, memang betul Hepri bahwa dimensi mandiri, bahwa siswa diharapkan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan, seperti itu. Jadi bisa mengembangkan potensinya, bakatnya, karakternya, seperti itu, sehingga mereka bisa berdiri sendiri atas kemampuan sendiri, seperti itu. Nah, terima kasih Hepri. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan tentang dimensi mandiri? Silakan. Seperti itu. Yang belum, ini baru 8 orang nih yang berani berpendapat. Ini ada 63, baru 1%. Ada lagi? Nah, di sini teh banyak di sini teh. Ada Sidik, ada Lutfia, Sri Haja, Eta, Tiara, Nindi, Raihan, Rindiani, Maya, Ananda, Hani, Kristina, nah, banyak. Nanti aktif ya, usahakan aktif seperti itu biar nanti mata kuliah ini memberikan perubahan yang lebih baik buat kita. Oke, sekarang dimensi kelima. Apa Happy dimensi kelima? Bernalar kritis, Pak. Nah, bernalar kritis. Siapa yang mau menjelaskan apa itu bernalar kritis? Silakan. Mau baca dulu silakan, searching dulu. Supaya nanti teman-teman ada yang dieksplorasi. Silakan. Oke, silakan. Siapa yang mau memaparkan pendapatnya bahwa peserta didik yang kita aja harus mempunyai jiwa bernalar kritis. Silakan, raise hand. Nah, ini Happy kita coba dulu ya, teman-teman lain ya. Nanti kalau tidak ada, nanti Happy. Oke, teman-teman yang lain, silakan. Ada yang mau mencoba menjelaskan pendapatnya, Bapak ingin memanggil yang mau jadi orang sukses aja. Bapak ingin memanggil siapa yang mau jadi orang sukses
yang berani mencoba, tidak takut salah. Nanti salah dan gagal mah nanti. Nah, ini nih, Rindiani. Ada Rindiani nih. Nah, Bapak kasih coba dulu ya. Rindiani. Silakan, Rindiani. Jadi pelajar itu yang bernalar kritis itu harus mampu secara objektif memproses informasi baik dari kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi seperti menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Adapun dari elemen kunci bernalar kritis itu yang pertama ialah memperoleh informasi dan gagasan. Yang kedua ada menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga ada merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang keempat ada mengambil keputusan, Pak. Terima kasih. Oke. Bentuk kasus yang membutuhkan sikap bernalar kritis, contohnya bagaimana? Rindiani Hayati. Misalkan guru sedang menjelaskan nih Pak, ada sesi dalam tanya jawab, ada misalkan ada pertanyaan yang harus siswa itu berpikir gitu Pak, harus berpikir menjawab pertanyaan yang guru berikan kepada siswanya gitu Pak. Seperti itu Pak. Nah, bagaimana penerapannya? Misalkan Bu Rindiani udah jadi guru teladan, misalkan di SD Taruna Bakti atau SD 1 Bandung. Nah, bagaimana desain pembelajaran yang menghasilkan peserta didik yang bernalar kritis? Nah, bagaimana desain pembelajarannya yang Rindiani Hayati pahami? Misalkan guru ada tugas untuk di sekolah dasar untuk mencari informasi mengenai sebuah tarian khusus daerah Indonesia gitu Pak. Lalu siswa tersebut mencarinya, terus kita membuat siswa itu menyuruh untuk bagaimana sih tarian yang di dalamnya itu, terus gerakan seperti apa. Nah, seperti itu kayaknya Pak. Oke, terima kasih Ibu Guru Rendiani yang sudah berani memaparkan. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Tadi Teh Sidik yang ini Teh yang Sentes. Sidik. Silakan. Salah apa tadi, Pak? Mau menambahkan Sidik? Permana Wardani. Silakan. Enggak apa, enggak jadi, Pak. Enggak apa-apa, jadiin aja. Apa itu bernalar kritis, Sidik Permana Wardani? Di unmute, Sidik, belum terdengar suaranya. Ya, Pak. Tadi Pak Sidik teh mau jelasin yang tadi, tapi karena keburu diambil sama Rindi, jadi Sidik gak jadi, Pak. Nggak apa-apa, menambahkan, kan kita mau berkolaborasi. Menambahkan aja. Jadi satu ini bisa beberapa mahasiswa. Tahu menurut Sidik, gimana pemahamannya tentang dimensi bernalar kritis? Iya, Pak. Sebentar, Pak.
Silakan Sidik. Di-unmute dulu. Soundnya Sidik. Mohon maaf Pak, jadi nggak bisa berpendapat Pak. Nggak bisa berpendapat mah tuh. Cuma Sidik aja. Tidak mau terbuka. Nanti belajar ya. Apa saja ya yang ada dalam pikiran Sidik seperti itu. Oke, nanti kita kasih waktu Sidik untuk berpikir dulu. Happy, dimensi apa lagi yang belum dibahas, Happy? Yang terakhir Pak, kreatif. Nah, kreatif. Oh, silakan eksplorasi dulu. Kenapa kita harus mendidik siswa-siswi kita kreatif? Boleh eksplorasi dulu pengertian kreatif apa. Gitu. Silakan dieksplorasi dulu, dipelajari dulu. Boleh searching Google, buku, jurnal, silakan. Nah, Sidik nih mau nanya. Silakan Sidik. Sob, Sidik. Gimana, Dik? Berpikir kreatif ya Pak ya. Jadi maksudnya berpikir kreatif itu siswa itu mampu modifikasi maupun menghasilkan ya Pak ya. Menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, ataupun bermanfaat dan berdampak ya Pak ya. Contoh bukan efek apa sih? Elemen kunci kreatifnya menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan serta tindakan yang orisinal Pak. Terima kasih Pak, itu pendapat saya. Bukan bisa berpendapat itu. Nah, kalau Sidik jadi guru, nah bagaimana desain pembelajaran yang Sidik bayangkan supaya siswa itu mempunyai sifat kreatif? Nah, desain pembelajarannya kayak gimana, Sidik? Ya mungkin Pak, kalau menurut Sidik sendiri ya Pak ya, mungkin anak-anaknya bisa apa sih namanya teh? Yang menghasilkan karya gitu Pak. Contoh kalau misalnya saya teh suruh anak-anaknya teh disuruh apa sih bikin dari misalnya atau mungkin sebuah pot ya, saya contohkan sebuah pot yang terbuat dari botol gitu. Jadi yang asalnya apa dari sampah gitu Pak. Saya contohkan dari sampah ya Pak ya. Misalnya dari sampah nih. Mungkin kalau botol kan agak lama gitu ya di apa namanya teh. Kalau orang lain mah dipulung gitu ya, dikasihin ke pemulung. Kalau ini saya beda lagi. Jadi ada mungkin kalau menurut saya sendiri ya diolah kembali tapi dengan cara membuat hiasan gitu. Hiasan di dalam kelas. Contoh seperti di jendela mungkin dikasih bunga umpamanya teh gelas lah, umpamanya sebuah aqua gelas atau gimana gitu dibikin bunga gitu. Itu Pak kalau mau Sidiknya mah. Terima kasih Sidik. Nah, berarti kreatif itu kan ide. Nah, ide yang dikeluarkan oleh setiap orang dalam menjembatani antara masalah dengan solusi, kan gitu ya. Kreatif itu. Misalkan tadi Sidik sebutkan ada sampah botol. Nah, apakah sampah botol itu langsung dibuang atau misalkan diubah menjadi vas bunga, diubah menjadi lukisan, nah itu kan seperti itu. Nah, kalau dibuang kan nanti menjadi pencemaran ke sungai, seperti itu. Kalau dibakar nanti jadi pencemaran udara. Nah, orang kreatif itu gitu, digunakan kembali. Seperti itu, sehingga menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada. Gitu orang kreatif. Dan memang setiap pada dasarnya manusia kreatif. Seperti itu. Misalkan Bapak teh mengajarkan ke teman-teman, misalkan mengajarkan penggunaan Photoshop misalkan, atau CorelDRAW. Nah, Bapak kan pelatihan CorelDRAW, misalkan Sidik, Hepri, Risa, Diani, Happy, dan teman-teman lain. Gitu. Kan Bapak hanya mengajarkan saja, mengajarkan teknik bagaimana membuka CorelDRAW, teknik bagaimana membuat gambarnya. Hasilnya beda-beda nanti.
Misalkan sidik mah jadi gambar pemandangan, Hepri mah jadi gambar hewan, Isya mah misalkan edit foto orang, jadi buka studio foto, misalkan Happy mah jadi gambar makanan, gitu. Walaupun yang diajarkannya Bapak sama, teknik menggunakan CorelDRAW, Photoshop, nah nanti hasilnya beda-beda. Seperti hasil-hasilnya itu tergantung bagaimana ide, seperti itu kreativitas, seperti itu kritis dari setiap siswa. Nah itu yang tidak boleh dibatasi oleh guru ketika siswa mempunyai ide kreativitas masing-masing. Biarkanlah mereka berkembang. Biarkanlah mereka menjadi siswa-siswi yang bahagia, lahir batin, seperti itu, yang bisa mengembangkan potensi dan karakter masing-masing. Seperti itu. Bebas dalam berpendapat, bebas dalam berpikir, dalam artian tidak bertentangan dengan hukum. Seperti itu. Jadi mereka bisa mengembangkan, mengusahakan, mereka menjadi insan yang bahagia, seperti itu. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan pertama cukup seperti itu. Bapak mau, karena RPS-nya belum Bapak masukkan ke e-learning-nya belum ada. Seperti itu. Nah ini materi, silakan dicatat teman-teman. Materi yang akan kita pelajari 16 pertemuan ke depan, berarti UTS UAS, berarti pertemuannya hanya 14. Seperti itu, 14 pertemuan kan. Seperti itu, 16 dengan UTS UAS. Silakan disiapkan kertas dan ballpoint-nya. Silakan. Sudah? Sudah disiapkan ballpoint dan kertasnya? Oke, berarti hitungnya dari pertemuan 2 ya, karena pertemuan 1 kan udah ini. Nah, pertemuan kedua kita akan pelajari generasi milenial. Apa saja nih? Kayaknya asik-asik nih materinya. Pertemuan kedua, minggu depan kita akan mempelajari tentang generasi milenial. Atau teman-teman kalau mau mengejar pertemuan, nanti bisa minggu ini berarti 2 pertemuan, biar nanti teman-teman sama dengan kelas lain. Seperti itu. Kan kelas yang G udah pertemuan kedua sekarang itu. Atau gimana nanti penggantinya, nanti silakan saja ya. Sepakati apakah mau hari ini penggantinya atau mau minggu depan. Terus selanjutnya silakan ya. Pokoknya pertemuan 2 kita akan membahas generasi milenial. Gimana nih generasi milenial itu? Tantangannya, peluangnya, posisinya. Nah, teman itu posisinya di mana nih dalam generasi milenial, generasi Z ini? Seperti itu. Yang kedua, yang pertemuan ketiga adalah literasi sains dalam siklus kehidupan. Nah, literasi sains dalam siklus kehidupan. Nah, itu pertemuan ketiga. Nah, gimana nih literasi sains itu? Kalau literasi itu banyak, nanti kita bahas satu-satu. Di pertemuan keempat, ada pendekatan pembelajaran dengan set. Nah, apa itu set? Nanti kita bahas. Pendekatan pembelajaran dengan set. Seperti itu. Lalu pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima, integrasi karakter literasi. Nah, bagaimana mengintegrasikan karakter literasi. Pertemuan ke-6, literasi berbasis model. Literasi berbasis model, itu pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7, UTS dulu. Pertemuan ke-7, kita UTS dulu. Seperti itu. Tujuh UTS. Terus pertemuan ke-8,
Sains berbasis kearifan lokal. Sains berbasis kearifan lokal. Pertemuan ke-9, aspek-aspek literasi dalam pembelajaran abad 21. Pertemuan ke-9, aspek-aspek literasi dalam pembelajaran abad 21. Itu pertemuan ke-9. Pertemuan ke-10, pembelajaran dan pencapaian literasi. Ke-11, HOTS, High Order Thinking Skill, HOTS, dan pencapaian literasi sains. Keberapa itu? 10, 11? Pertemuan berapa? 10 ya? 11. Kemudian materi selanjutnya, transfer hasil belajar. 12 ya ini ya? Transfer hasil belajar, 12. Nah, pertemuan 13, aspek-aspek literasi dalam pembelajaran abad 21. Pertemuan ke-15, 14 ya, 14, literasi abad 21 dan entrepreneurship. Itu pertemuan ke-14. 15, kita refleksi. Nah, kita bagian mana yang mau dibahas kembali, penguatan materi ke-15, ke-16 UAS. Nah, gitu ya. Seperti itu. Ke-16 UAS. Pak mau nanya. Bapak mau jawab, silakan. Yang tadi pertemuan 13 kenapa sama kayak pertemuan 9 ya, Pak? Atau saya yang salah? Nah, nanti dicatat aja ya. Sama Isya. Nanti disusun Ya, lagi. betul Pak, sama. Hah? Soalnya dari kan yang pertemuan 9 tuh aspek-aspek literasi dalam pembelajaran abad 21. Nah, pertemuan 13 juga sama atau pengulangan gitu. Pertemuan berapa itu, Teh? Pertemuan 9 sama 13. 9 dan 13. Iya. Oh, itu pengulangan bahan. Pengulangan bahan. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bahas lagi aja ya. Materi, susunan materinya. Tapi untuk sementara, itu dulu saja. Oke, cukup. Udah jam 8.40. Seperti itu. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi. Kalau teman-teman mau menambah pertemuan minggu ini, pertemuan 2 boleh. Kalau nanti boleh. Seperti nanti obrolkan saja ya di grup gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat selalu, panjang umur, rezekinya banyak, berkah melimpah untuk beribadah. Mudah-mudahan teman-teman bisa selesai dan mendapat gelar sarjana pendidikan DPGSD. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Izin live. Terima kasih Bapak.